Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Adia Anggarayani, NIM 090, kelas 2B, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium ialah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien atau penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, lisan, atau tertulis. Tujuan komunikasi efektif secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Dan yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas kerja tim. Fungsi komunikasi efektif ada 5, yaitu yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Dan yang kelima, fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi, usaha, atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu yang pertama, status efek yang terjadi karena adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Yang kedua, semantic problems yang terjadi karena faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Yang ketiga, perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat, cultural difference merupakan hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, physical distraction merupakan hambatan disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, poor choice of communication channel adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melakukan komunikasi. Dan yang terakhir, no feedback, yaitu hambatan tersebut adalah seorang sender yang mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Teknik komunikasi efektif dalam LAM. Ada 2 macam, yaitu yang pertama teknik TBAK. TBAK merupakan tulis, baca, dan konfirmasi, yaitu ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelepon, dan pelaporan hasil kritis.
Dan yang kedua, teknik SBAR, yaitu Situation, Background Assessment, dan Recommendation, yaitu ketika tenaga kesehatan melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.